Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mina Channel. Masih di sesat. Semua jadi Satu. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, host yang gak host amat, dan teman saya juga Yang nggak pemain bal-bal amat. saya Ateng. Saya Asep. Kami berdua. Ya, memang berdua saja. Tapi tidak bertiga. Iya, tapi nanti bertiga. Iya, berempat, Cok. Oh, dihitung. Dua sih eta mah. Nah, Awakna. double. Mau di swimming. Henteu, eta mah renang. Penuh di swimming. Oke, tanpa berlama-lama, biar langsung saja kita panggil nggak? Apa nggak usah dipanggil? Gak usah lah. Udah, kita ngobrol aja berdua. Dia juga sebenarnya podcaster. Oh, tuh, podcaster. Ya, datang sorangan, itu dipanggil. Langsung datang sorangan kan. Jika nulis kartinya. Paham ya? Ralila adalah garimiku ae. Suka di era. Aduh, halo guys. Oke, kita kedatangan tamu spesial, ada Adut. Wih. Adut teh singkatan anak gendut. Aduh teh adi gendut tapi imut. Imutna di mana? Beres. Oh, siap. Coba senyum. Adut itu adalah adi gendut ya, adi gendut. Adut itu adalah adi gendut seperti itu. Benar orang berarti tadinya. Benar. Nah, Adut, bolehlah perkenalkan diri dulu Oke. teman-teman Sesaters. Oke, apa teman-teman apa? Sesaters. Oke, teman-teman Sesaters, perkenalkan gua Adut, gua dari Ciranjang, teman dari Pak Udin sama Pak Ateng ya. Di sini Udin lah. Oh, Udin. Ya, Udin Petot ya. Oke, di sini gua bakal sedikit bercengkramaria, asik, bercengkramaria bersama Pak Balik Muhe. ke sih emang bisaan. Gitu. Anjing sorangan orang. Jadi orang nanya sorangan gitu ya, nanya sorangan. Ayo. Kami di Jufra so. Mumpung kameramena jadi emang kurang so. Aduh, aing mah di roasting ge euy. Tapi ya ieu channel Cianjur podcast paling keren aslina pokoknya namanya. Pokoknya nama terus aslina ira orang bener. Naik naon so. Buru balik dulu kata kameramen balik deui buru sing ada eta buru kadari atuh. Jadi mah podcast teh. Biasa kita memang lagi aktif-aktifnya. Adut. Halus gimmicknya dengan Lain gimmick. Sebenarnya mah lain gimmicknya. Emang kita mah kieu we. Naluri ya Cacing sonari teh gitu. Siap. Gak bisa diem gitu kan Pak. Udah. Langsungnya salah. Oh bener ketang. Bener. Biasa nah anu sok tukang gimmick podcaster mah gitu kan ya. Salah. Nyunut teh disalah-salahkeun teh geuning tapi mah Dari bencan. Dakwah dibiarkan dakwah ki urang lahir rek naon. Oh, Gitu. dia kira naon. Geus sana tuh. Nanya kok. Akhir sing ada di blog ya. Aing tadi tanya naon. Jadi emang podcastnya emang ngobrol. Ngobrol gitu. Betul kan? Di dia dirimu sebagai podcaster, Pak. Coba tanya-tanya si kami. Nah, kan belum pernah nih. Biasanya host yang nanya-nanya narasumber. Nah, sekarang narasumber yang nanya-nanya ke host. Oke, jadi kurang gitu nanya. Ya, Oke, jadi pertanyaan pertama nih buat kalian berdua. Kelak pertanyaan pertama tapi ini dua. Bukan pertanyaan pertama. Hiji tambah hiji. Dua benar salah. Pertanyaan pertama Sip, ya, pertanyaan siap. pertama. Pernah ada narasumber yang menjengkelkan tidak? Maneh. Sahada ya tuh dah. Ya. Anak naon. Salah lagi pertanyaan teh. Salah pertanyaan teh. Pertama cani panggil datang. Nah, Salah sih, bagus. Itu bagus. Memang harus seperti itu. mempermudah pekerjaan kita. Ya, inisiatif. Kita lebih Menghemat kita suara. Batik. Siap sok. Oke. Atau orangnya ditanya, Karena hiji pertanyaan aja. Pan dijawab. Hayang ditanya ya. Ayang banget. Gesila kurap. Bisa aja. Hah? Gesila kurap. Mana ya? Panu ieu teh. Panu. Kapur besi. Sieun ngaros di urang ja. Geus kolot ge nya juga budak SD curat-curet. Coret di mana we? Bejaan atuh pan aya kertas ieu teh. Ayeuna teh. Kulantaran eta Teka beuli kertas. Sugane tina ieu atuh nya. Sugane tina ieu. Donasi tapi Moek mah teh. teh lah.
Ya, mau itu mendukung pergerakan Go Green. Jadi mengurangi penggunaan kertas. Kate. Kadinya niat nama. Ya. Siap, halus lah. Tapi dante nyamannya. Lain itu podcastnya kumaha mimitina ya teh. Mau kayak Joti bisa buka podcast ya. Nah, nanya gitu gini. Luar biasa. Kan urang teh ditanya-tanya. Ya, padahal mah kayak udah goan gitu nya urang hayang nanya mah teh iraha. Oke, nya tamu anu datang ke dia gitu kan. Tamu yang datang ke sini gitu kan. Kalau enggak ditanya sama host, ditanya aja. Dia mah ditanya anjing lain, dia mah di roasting. Urang nembok kabeh videonya di roasting, kabeh mah dia sok aya jujurnya kabeh kan narasumber komen video ieu nya di roasting si Moek mah. Mah kan palintar kabungkusna gitu eta bungkus si PR jadi podcast kado tuh bisa ngabungkus PR sebagai podcaster itu seperti itu memang seperti itu PR tapi salut bro asli kayak Jod sareng kayak Jod sareng kamu ya kayak Jod sareng kamu keren asli demi Allah kirim nomor Oke, serius. Padahal kan kita podcastnya paling serius banget kita ya. Banget kita di sini selalu serius gitu kan, nggak pernah kita bercanda. Apa itu bercanda? Kita mah paling bermutu. Tong sok encan waktuna ulah ditinggalian pokoknya mah cicing. Borgol teh. Hah? Borgol. Alus sponsornya geus asup lain enggak asup podcast rame ya. Podcast rame ya asli. Sponsor mah ya mah lain naon ieu mah. Asup bisa rek hayu sok ayeuna. Kasih kami udut kami promosikan ayo. Oke, Adut teh yang saya tahu kan kemarin sempat jadi MC. Betul. Cuman di sisi lain MC itu jadi podcaster juga. Betul, jadi podcaster juga di salah satu channel YouTube Buip Entertain namanya. Buip Entertainment. Buip Entertainment. Dan yang saya tahu nih Adut dudukna SKP. Adut sok itu saya tahu lamun di WA ge begitu loba S3 S3. Nah, yang saya tahu nih Adut selalu punya jadi podcaster juga. Betul. Diulang. Nama pemorosan kata. Briefing. Nama channelnya itu adalah Pemersatu Bangsa. Bukan nama channel tapi konten. Ya, konsep. Nama channelnya mah Buip. Betul. Entertainment. Nah, konsep atau temanya itu adalah Pemersatu Bangsa. Betul. Lah jadi atuh hari Israel jeung Palestina tadi satu-satukeun. Padahal teh bangsanya terus pemersatu bangsa seperti apa sih? Aduh. Pemersatu bangsanya jadi pemersatu bangsa itu dari segi konsumsi konten. Gitu, konsumsi konten. Jadi gini, gue jelasin dulu. Dari konten dari channel Buip Entertainment itu ada beberapa konten. Salah satunya konten musik, ya, ada konten musik dan juga konten podcast. Dan di mana podcast itu yang jadi host itu gua atau orang gitu kan. Nah, awal mulanya itu idenya dari si pemilik channel. Gue tuh di situ talent. Talent dari si pemilik channel katanya pengen bikin podcast, temanya konsepnya pemersatu bangsa gitu, tapi mau nyelipin edukasi gitu. Karena alasannya ternyata kalau kita berbicara tentang pemersatu bangsa ya pasti konteksnya ke cewek-cewek malam ya. Benar nggak sih? Ya. Gitu kan, kalau misalkan untuk pemersatu bangsa untuk konsumsi konten gitu kan. Nah, si cewek-cewek malam ini mereka tuh mempunyai beberapa alasan yang menjadikan mereka tuh terjun lah di ranah itu gitu, terjun di ranah itu gitu kan. Dan yang itu awalnya sih kayak awal mulanya awal mulanya mah kayak santai ngobrol sama ada foto mah. Jika anu sih di foto. Lain ya. Garlut wae. Awal mulanya mah sebetulnya mah nanya coba lah. Tapi akhirnya enak itu. Nah, gitu. Awalnya coba-coba gitu kan. Lah kok enak. Bercanda. Awalnya coba-coba gitu kan. Ada salah satu talent pertama itu gue sebutin namanya tuh ada si Anissa namanya gitu kan. Jadi dia itu mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Mana kekerasan dalam rumah tangga ya pokoknya. Dan cerita lah di situ, cuman memang ada beberapa part gue skip gitu kan, karena itu memang tidak bisa untuk diupload lah gitu kan, tidak layak diupload. Nanti ada beberapa pihak yang kesinggung, kadang-kadang di podcaster kayak gitu. Bener, kadang-kadang ketika mereka udah curhat tuh, pas mau proses editing, ininya jangan diambil. Padahal itu bisa jadi boom buat mereka juga gitu kan. Cuma keterbatasan privacy juga. Betul. Nah, itu konten pertama. Nah,
itu naik gitu kan, dari konten-konten sebelumnya itu naik gimmick kan ya ada kalau kan kudu bener apa naik Cina viewersnya tuh naik dari video-video sebelumnya itu mau mencapai 1.000 itu susah, bahkan nggak ada. Bener banget. Nggak ada yang sampai 1.000 itu dari viewers ya. Terus dari subscriber juga gitu. Karena pas video itu tayang, subscriber naik tuh ya. Cari cing. Semua itu tadi cing dan lupa tante. Subscriber nambah, jam tayang nambah, ya. Kayak naik kan. Naik guys. Nah, dari situlah gitu kan. Ada beberapa narasumber yang memang bukan kita yang undang, tapi mereka yang pengen. Gitu. Jadi mereka tuh rata-rata yang datang ke podcast gue tuh mereka bawa masalah. Wah, jadi kamu udah kayak konsultan berarti? Enggak juga. Mereka pengen apa ya? Konsultan pajak. pengen memberitahukan gitu kan, bingung gitu kan, mereka harus cerita ke siapa? Ingin didengar lah, lebih tepatnya. Mereka tuh ingin didengar gitu. Ada salah satu teman kalian juga. Banyak masyarakat juga ingin didengar. Siapa teman kita? Ada salah satu teman kalian juga yang pernah masuk. Bojes. Bukan gitu kan, bukan. Soalnya teman kita yang bermasalah cuma Bojes ya. Enggak, kalau teman kalian itu lebih ke temennya. Jadi si talent yang gua podcast itu bukan teman kalian. Nah, karena dia tuh dekat sama teman kalian, jadi bareng. Temennya Aku temen saya tahu punya dia teman. cewek kan? Betul, Ya, gitu. tahu. Gitu. Nah, kamu. Oh iya kamu. Iya. Kamu lagi nonton. Terus gimana itu? Apa Temen tuh? aku. Iya, kalau enggak maksudnya kalau teman kalian itu cuma ikut doang gitu kan. Nah, temennya teman aku gitu kan. Gitu. Pokoknya terus gue pernah dapat kayak apa ya? Kayak pencapaian di podcast gue tuh pernah ada salah satu talent, dia tuh sama sekali nggak pernah bertemu dengan bapaknya. Bapak mana? Gimana Mohe? Bukan saya tahu, gitu. Dan videonya itu sempat diminta di take down. Kenapa itu? Minta di take down. Nah, Bentar. Kalau emangnya sih. Aman. Nonton. Udah dibenerin. Thank you. Loba potongan dari dua. Yo sarua di. Sarua di. Bisa. Naon biasa cek adut di dieu mah loba potonganna cenah. Ya pan jika gaji-gaji anu kaum buruh pan selalu dipotong. Iya, Ngomong ayo nama menggambarkan itu sebenarnya. itu. Tayang tanpa batas, pokoknya mah kerja ripuh ya, pokoknya. Jadi gini, balik lagi ke pembahasan tadi. Gue pernah sampai nemuin anak dengan bapaknya yang dari kecil memang gak pernah ketemu, gitu, dia speak up di podcast gue sampai nangis. Gue ada 3 episode bareng dia. Yang pertama di lokasi biasa gue podcast, yang kedua di salah satu tempat wisata di Ciranjang, gitu kan. Nah dari video pertama, episode pertama itu keluarganya semua kan dia upload nih, dia upload sosial medianya dia, gitu kan, masukin link sama masukin apa sih kayak teaser gitu ya, gitu kan, masukin itu, keluarganya pada ngomen semua katanya, kata siapa kamu, kata bapak kamu gini, ke bapak kamu masih ada gini, pokoknya keluarganya genjel, komen lah, genjel keluarganya. Nah, tak genjel orang rame, pokoknya keluarganya tuh rame banget pokoknya gitu. Ternyata bapaknya itu disembunyiin, bukan jadi anak ini tuh gak boleh dikasih tahu kalau bapaknya masih ada. Nah, anak ini gak dibolehin tahu kalau bapaknya itu masih ada. Nah, alasannya gue nggak tahu tuh alasannya kenapa gitu kan. Nah, pas pokoknya dari video pertama ke video kedua itu kalau nggak salah jaraknya itu kurang lebih 2 minggu. Dalam 2 minggu itu gue nggak kontekan sama sekali. Sama si Narsum itu. Iya, sama si Narsum itu. Nah, pas mau episode 2, dia ngasih tahu lah, katanya pengen ngobrol dulu dong, katanya sebelum podcast nih. Sorry ya, gue gak bakal sebutin namanya. Cuman kalau misalkan lu lihat podcast ini, lu keren. Ini orang keren, cewek. Ya, dia tuh bener-bener berusaha. Dia dari SMA kelas 1 sampai lulus kuliah dia biaya sendiri. Wih, keren. Ya, biaya sendiri, dia nggak ngelibatin orang tua, dia nggak ngelibatin ibunya, nggak ngelibatin keluarganya gitu kan. Sempat gue tanya, lu dapat duit dari mana? Gitu kan. Nah, itu yang ada di kepala saya. Itu gitu kan. Lu dapat duit dari mana gitu kan. Dia cantik bro kayak Barbie. Ntar gue kasih tahu lah orangnya. Pesugihan.
Enggak, bukan. Kan Dia dapat nebak, duitnya kan saya dari mana? nebak. Dia Kerja. dia nyambi jualan skincare, Wih, tapi keren. dipakai ke dia. Jadi dia Oh. menjadikan tubuhnya dia sebagai tester. Tester. Tapi dia beli, konteksnya awalnya dia beli. Awalnya dia beli gitu kan. Nah, karena dia mukanya menjual gitu kan, badannya bagus, mukanya menjual. Nah, si produk ini akhirnya nyupport dia. Tapi bukan endorse konsepnya gitu kan, mau nggak jualan. Oh, Gitu. Ngasih barang gitu. Betul, ngasih barang jualan. Dia belum ngerti endorse, belum ngerti endorse gitu kan. Dan dia memang pinter jualannya gitu. Sampai dia biaya kuliah ini itu. Dan kalau nggak salah dia ketemu sama laki-laki yang benar-benar menjadi pengganti bapaknya lah Wih, keren. gitu. Dan laki-laki ini benar-benar tulus. Gue tahu namanya, gue tahu orangnya gitu kan. Dan gue juga tahu usahanya. Tapi memang itu private banget, gak boleh disebutin. Sampai sekarang berarti mereka udah berkeluarga gitu. Kalau misalkan untuk sekarang gue belum tahu tuh, entah mereka udah nikah, entah mereka Oh, punya kemarin anak. belum gitu, masih Ya, masih mereka waktu itu masih pacaran gitu. Tapi memang udah menuju ke sana, udah menuju ke arah sana gitu. Nah, singkat kata, dia itu ngobrol lah sama gua gitu kan, ngobrol katanya. Katanya. Ternyata bapak gua masih ada. Gitu, bapak gua masih ada. Dan yang paling gua bikin heran itu kenapa dia minta take down video. Jangan dulu sedih, tenang. Dan tuh minta sih mah ngomong teh ya emang dikasih hujat ke orang tuh tadi Tuh, dia menangis. Jadi kamu posisi kepalanya, Adut. Kalau ngobrol di sini, harus gini. jika kipas angin. Iya, Nah, dia mah kipas gitu kalau misalnya nggak diajak ngobrol sedih, nangis. Itu dia mah tuh kan nangis kan udah sini. Luk. kaperempunan dia mah kaperempunan Gitu. Baik lagi ya, kembali lagi. Lanjut. Lagi. Nah, yang jadi pertanyaan gua sampai sekarang, dia itu minta take down video dengan alasan keluarganya itu semua berisik sama dia, gitu. Tapi pas di belakang kamera, dia cerita panjang lebar bro, dia cerita ini, cerita itu, gitu kan. Kayak dia yang gua ambil poin utamanya, dia tuh nggak mau video itu di take down, gitu. Tapi nggak tahu ada pressure apa dari keluarga, nggak tahu ada omongan apa dari keluarganya, sehingga video itu di take down. Dan kita tidak mempermasalahkan, kita take down, nggak apa-apa gitu. Kita take down bro. Ada beberapa video yang gua take down memang itu permintaan dari si Narsum gitu kan. Sebetulnya, nah terus gini, selama gue jadi podcaster, poin yang paling penting menurut gue di podcast itu, kita harus kita harus siap dengan konsekuensi apa yang kita omongin, dan kita harus bisa bertanggung jawab, dan minimal itu real. Jangan ada entar jadinya kayak gue. Ada beberapa video yang di take down itu permintaan dari sumber gitu. Ada omongan A lah, ternyata B, omongan C lah, dan bahkan gue pernah sampai di DM Instagram entertain gue, sampai di DM katanya kalau videonya nggak dihapus, gue mau Somasi. Iya, kayak gitu. Makanya gue respect nih sama kalian gitu kan. Podcast ini keren, kata-kata gue. Kenapa bisa keren? nah Bisa keren? Kenapa? Karena Isinya podcast gimmick gimmick semua isinya. nuhun Gitu bro, gitu. Halo. Dan nih konsep dari podcast Pemersatu Bangsa itu dari namanya Ropi. Pemilik channel tahu ya sama Bang Ropi. ya Punya tahu entertainment gitu kan. Ini tadinya gua ajak nih si Pak Ropi itu. Cuman dia lagi sibuk gitu kan, tapi gua izin, kata gua ada undangan podcast nih dari Bro Mohek sama Ejot gitu kan. Ya udah, datang aja ke sana. Sorry nggak bisa datang gitu. Katanya minta maaf, titip salam juga buat kalian Ya, berdua. Ya, Gitu. siap salam juga. siap, buat salam Ropi. waalaikumsalam Pak Ropik ya. Ropi. Pak Ropi Pak Ropi Asidki namanya. Oh iya. Pak Ropi Asidki pokoknya. Nah, jadi begitu menurutnya cerita Adut Tentang di podcastnya. podcaster. Nah kan, jadi Adut ini nggak hanya podcaster ya. Ya. Saya juga sering lihat dia MC gitu kan, MC di Event. event gitu Betul. kan, di wedding Di wedding belum mau mau sih mau challenge diri sok sendiri. nyari Tapi belum pernah sama sekali atau udah pernah gitu? Kalau Mbak? untuk di wedding sama sekali belum pernah. Belum Untuk pernah. menjadi MC utama, cuman kalau untuk jadi MC pendamping pernah. ya. Pernah jadi MC pendamping gitu, diajak sama teman sekalian sekalian belajar. Ya. Karena bro gini, Apa tuh? awal mula gua jadi MC itu Karena karena orang-orang
mencap gua tuh beki ngomong, bawel. pinter ngomong. Pinter Gitu, pinter ngomong. Nggak bohong, pinter tuh. Nggak bohong saeutik lah. Saeutik. Gitu nya. Siap. Capek nggak bohong mah. Ya benar. Capek nggak bohong mah sumpah. Jadi keur menebar kebohongan. Gitu. Enggak. Awal mulanya jadi MC. Gitu mah. Tapi jujur deh. Cenah bohong. Enggak gini. Pertama yang support gua jadi MC, ya, yang support jadi MC itu teman-teman dari Cianjur, termasuk lu sama Ejot. Wah, kenapa bisa seperti itu? Ingat pas waktu di salah satu acara kita satu panggung di acara anniversary komunitas di Sodong. Nah, Oh iya. Oh, yang waktu rekaman Komunitas itu ya SDG ya. Bukan SDG Iya, Squad ya. SDG. Oh, betul. iya. Nah, itu yang di tuh aula itu ya. ya, Oh, iya. itu tuh adalah momen pertama gua nge-MC di acara event yang menurut gua besar. Heeh. Sumpah. Dan gua tuh belum punya press list, belum punya ini, pokoknya belum punya harga lah, gitu kan di situ. Tapi lu tuh nge-WA ke gua kalau nggak salah gitu emang, kan, benar. nge-WA kan. Dus, lu MC-nya ya gitu kan. Dan di situ gue pertama dikenal sebagai MC gitu. Dan jujur gue di Ciranjang bukan gua nggak ada support ya, bukan gua nggak ada circle, tapi memang tidak so welcome teman-teman di Cianjur, termasuk kalian berdua. Gila, sumpah. Termasuk ya orang belakang kamera nih si Oh ya, Uung, aku tahu panggilannya Uung. di orang-orang apa yang panas tadi? Di Berapi. Di Berapi. Di apa yang ikut Brimob? Di Brapo. Di apa yang ada 2? Di berapa? Iya. Tidur. Jadi guys, hari ini aku sedang tidur dan cicing. Jadi tidur aku mamotah, guys. Oh iya. Bangun. Udah siang. Kamu sendiri yang bilang kalau aku tidur suka motah. Iya. Ini podcast ini udah berapa narasumber? 700. Baru berapa ya? Adalah Sebenarnya kita berjalan udah 9 episode lebih lah gitu kan. 12 ada 12 ya sekitar dan itu pun belum diupload semua, masih ada stok gitu kan buat upload Ya. gitu kan. Dan kayaknya Adut ke narasumber ke 271 hiji. Nah, 7 hiji 1. iya, Pokoknya pokoknya dute bentar. lila dihitung mah lila. Pokoknya mah kesekian. Nah, nanti adalah di thumbnail ya. Kalau misalkan podcast bareng Adut episode. Nah, Berarti tanda aja sekian. fotonya lagi gini. Nah. Kayak orang fotonya. Nah, berarti awal mula Adut sebagai MC itu di acara event itu bareng kita berarti ya. Ya, untuk event yang kayak orang-orang baru lah. Ah. Kayak orang-orang baru gitu kan, terus suasana baru karena gua tuh jadi MC itu ngerangkapnya KP to KP. Oh iya. Ada pengalaman unik gua pas waktu Apa nge-MC. tuh? Gue pernah nge-MC dari pagi di salah satu tempat wisata. Oh, iya. Menang. Ya, Menang. di salah satu tempat wisata, gua nge-MC dari jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Posisi gua gak tidur karena gua mencoba untuk profesional gitu kan. Gua sadar Kalau tidur kebablasan gitu. gua sadar kalau gua belum jadi MC yang terkenal, satu, yang kedua gua masih butuh jam terbang gitu kan. Nah, gua dipakai juga alhamdulillah. Dipakai sebagai MC gua juga udah alhamdulillah gitu kan. Nah, MC lah gitu kan. Dan itu menurut gua pengalaman paling unik. Apa ini? Jam. Jam apa? Jam terbang. Kalau saya gini kan dia kapangi wae dia. Sinaria asup akal, biasanya asup akal. Suasana masuk angin. Asup angin biasanya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, gua tuh nge-MC posisi belum tidur sama sekali, Kap. Ya. Gitu kan. Nih, lu pernah nyobain gak manggung belum tidur sama sekali, boro-boro pengen makan? Setiap manggung kita seperti itu. Bener enggak? Bener. Ya kan? Pengennya itu ngopi, dingin-dingin ngerokok ngopi gitu kan sampai perut mules. Nah, gua tuh sampai jam 3 dibayar cuma 20.000. Wow, magic. Keren, tapi Serius gua. salut buat yang bayarnya. Cika tuh 25. Serius. Itu gua cuma dapat 20.000. Tapi dari situ gua belajar bahwa gua harus bisa lebih dari 20.000. Nah, iyalah. Caranya gimana? Gua harus memperbanyak relasi. Yang pertama, yang kedua gua harus banyakin jam terbang. Yang ketiga gua harus banyak berinteraksi dengan orang-orang yang udah hebat. Nah, ulah enggak disapa tadi Pak. Lah jam terbang deh. Gitu. Nah, Kayak gitu. jadi benar, berarti Adut menghargai proses berarti. Yo, banget. Gua tuh sangat
amat support gue sama orang-orang yang berproses karena tidak ada hasil yang tanpa proses, bro. Nah, benar gitu. banget. Gue bisa sampai kenal sama Pak Mohek, sama Ejot, sama Oke, kan ada peribahasanya juga ya. Yaps, betul. Apa tuh? Proses tidak akan mengkhianati Krisdayanti. Asik. Asik. Bisa. Udah jelas itu Mah ya. Berarti Adut itu menghormati setiap proses gitu. Iyalah, bro. Nah, jadi kan Adut menikmati setiap proses. Ya. Berarti Adut sampai saat ini masih junior kali ya. Sampai sekarang. Masih berproses. Masih berproses berproses, kan. kan? Berarti masih bisa disebut Ya kayak junior. kita ini masih Ya, junior. kita masih junior gitu. Terus tanggapan Adut sebagai dari senior apa tuh? Ya ada nggak tuh? Ah, Dirangkul ada juga kan. nih kan. Pastilah adalah di Cianjur, pastilah. Gak tahu di Cianjur, gak tahu di mana gitu kan. Ya, di mana-mana Di mana-mana ada, selalu ada. Ya, yang Menjunior dan senior kan gitu Ya. kan. yang pasti bukan di Indonesia ada, Ya. ada gitu. Gimana tuh? Gimana tuh? Di Ciranjang. Bukan di bukan di Indonesia gitu kan ya, tapi di Ciranjang lah gitu kan ada gitu yang memang tulus gitu kan buat support gitu kan. Oke. Kayak ada salah satu grup musik yang mereka ngisi di kafe-kafe, Ya. mereka ngisi di kafe gitu kan. Mereka selalu ngajak gua dan ngasih panggung bahwa yuk nge-MC, yuk MC-in gitu kan, yuk MC-in gitu. Nah, tapi gua kan orangnya namanya survive gitu kan. Gua kenal sama Mohek, kenal sama Aejot itu kan di Nah, panggung. survive. Sama surpet. Oh, surpet. Asup. Sok siap. Survive dia. Sorry. Gue tuh kan survive orangnya gitu kan. Bentar teh pasti netizen teh ih cina host teh gak pada sopannya orang lagi Iya, ngomong dipotong-potong gitu. Memang podcast sesat seperti itu. Iya. Kayak sesat aja nih bang, sesat. Semuanya satu pun obrolan apapun diobrolkan di sini Ya. gitu kan. Tapi kamu kesel gak lagi ngomong gituin Dipotong. sama kita? Kalau gue lebih kasih sih. Nah, Asik gitu. Karena gue podcaster, cowok. gitu. Tapi kalau gua kesel. enggak kesel pas lagi dipotong itu pas lagi gajian kerja di kuli gitu. Oh, Misalkan. pernah kamu dipotong gaji Iya, waktu itu dipotong. ya? Ya, aku sering. Mata tosok asbon coba. Lu potong kasbon, potong nona. Hah? Potong tasuk. No, ngutu asup maksudnya Nah, teh. Dan asup akal lah motongna gitu kan. ya. Sebutkan atuh. Oh, Ada tuh kayak aturan sekarang kan ada tuh. Iya, aturan sekarang ya kayak gitu. Warung nasi kan itu. Lanjut. Gue tuh survive gitu kan. Nah, terus orang yang sering nyupport gue itu, menurut gue yang paling support dari pertama proses sampai sekarang juga masih berproses itu namanya Indi Berapa. Di berapa? Woi, Orangnya lagi di mana ya sekarang ya? Gak tahu Ya, kita di mana. kita udah lama banget Ya. emang ketemu di berapa Dia ini. lagi sibuk sekarang. Banyak proyekan Jadi dia. pemadam Iya, di Berapi. gitu. Gua masih ingat pembakar atau teman? Gue masih ingat di Cianjur. Gue masih ingat di Cianjur. Dia si Indi ini dia megang salah satu kafe. Lokasinya itu dekat Tugu Tauco. Yo, ya sini teh. Ya, gini Megang. aja gitu kan. Sin lepas. Nah, pertama invitation gue nge-MC di Cianjur itu dari Cindy. Wih, keren di. Ya, dia tuh benar-benar support orangnya tulus. Tapi kalau orang baik itu sering digoreng kalau orang baik. Iya. Indi itu banyak banget yang goreng gitu. Iya, emang. Indi berapa itu? Pantesan renyah. Gitu. Tapi itu orang gila itu Indi sumpah. Orang wah, Cina respect tapi disebutan oke nah, maksudnya gilanya itu apa ya? dalam konotasi lain. Iya, dalam konotasi lain. Memang keren deh, kreatif banget Indi berapa itu. Sama. Lain PDAE belakang kamera memang kayak itu cari tanah gitu, memang kita cari tanah. Nah, surasuri gitu kameramen teh ya. Mau sebenarnya ke sini. Dan sampai sekarang gue tuh kalau sampai sekarang Oh, Mang Utom. nih gini, sampai sekarang kalau misalkan dia ada job nih, misalkan ada job manggung, dia kan vokalis yang tidak seberapa ya. Gitu. Tidur. Itu kap. Nah, Gitu. Belum kenal sih kita. Gitu. Jadi jadi podcast tingali sia cenah. jadi selalu kalau misalkan dia manggung gitu, kalau gue ikut nih, gitu kan, gue selalu menawarkan diri, orang nyurutong, gitu kan, orang nyurutong. Pernah kejadian masih baru waktu kemarin, gitu kan, di salah satu sekolah, gitu kan, gue nggak ada janjian apa-apa, gitu kan, tapi karena memang gue nganggapnya pertemanan dan memang ya udah kalau si Indi yang nyuruh gue gak bisa nolak, gitu kan. Meskipun teu dibayar. Ya ngasongkeun nih, Dibayar ya teu. cenah MC-an, cenah. Dibayar tuh. Bukan masa dibayarnya bro,
masalah diakui bahwa gue MC. Ngerti nggak? Dikasih Diberi ruang loh. Sok, mabong kena ya. Nah, teh nama tucik 2525. Dan asli itu. Wangi Gitu. Iya dek tuh kieu. Oke. Lanjut Pak Adut. Gitu. Dia langsung ngasih mic ke gua kan ini nggak MC-an gitu. Nah, poinnya gini, Bro, ya. Ketika misalkan job desk gua yang gua jalanin itu dihargai sama seseorang itu ada diakui. Bener nggak sih? Betul. Bener nggak? Mohe gitaris misalkan, tiba-tiba ada orang lagi tebang pohon, dia pangadekeun dia taka pantang asup akal meureun. Bener tuh. Itu bener. Ya kan? Ya. Nah, gitu gua juga di situ disuruh jadi MC. Otomatis teman gua ini Cindy ini ya, Ya, mereka tahu. mengakui bahwa gua tuh MC gitu, dan itu gua anggap salah satu cara buat ngasih tahu ke orang-orang, bahkan ke pihak-pihak tertentu bahwa gua tuh ada MC di Cianjur gitu maksudnya Personal gitu. branding lah. Betul. Jadi dia tuh nge-personal branding gua sebagai itu. Kayak gitu. Nah, di Ciranjang itu tidak ada yang seperti itu. Bukan aku yang ngomong. Tuh, ya. Di mana barusan? Di mana? Di mana? Bukan di Indonesia. Bukan Tapi di di Ciranjang. Bukan aku yang ngomong. Sekali lagi di mana tadi? Gitu, Ciranjang. Somasi dia. Gitu, tapi tidak semua ada. Rumah gitu. di mana? Ciranjang. Siapa udah Bali? Kamu diusir dari sini. Memang tidak semua, gitu ya, memang Iya. tidak semua. Tapi adalah beberapa. Ada beberapa gitu, ada beberapa orang lah ya, ada beberapa orang yang memang gua agak support gua, dan bukan masalah sih sebetulnya, karena gue punya prinsip, gue tuh tidak minta untuk dipuji tapi tidak takut untuk dicaci Yo, iya benar. gitu. Selama gua jalan lurus dan itu positif gitu kan, ya minimal ada orang yang gue untungkan, otomatis gue juga diuntungkan juga dong oleh itu Benar. gitu kan. Ketika mereka nggak ngasih kontribusi apa-apa, ya buat apa gue masalahin. Yo, iya benar banget. Ya, Gitu. selagi kita masih bisa berdiri sendiri, kenapa harus ada support orang lain gitu ya? Nah. Betul. Ketika kita tidak butuh tongkat ya udah, gak usah Betul. pakai tongkat ya. Betul banget, Harusnya betul kayak banget. gitu dong. Tumben bijak. Tapi setidaknya Setidaknya diriku pernah berjuang. Lanjut. Nah, itu. berjuang. Tapi buat ini mah buat kalian ya, setidaknya Diriku Oh, pernah berjuang. udah ada quotes sih, ada quotes ya. Lanjut. Tapi Pasti nyanyi deh. ya, Kan di strike. tapi santena sok kayak naon. Tidur. Udah tentu ya ini quotes gitu. Tapi Tapi santena buat kalian gitu kan. Sekiranya tidak bisa mensupport, jangan berusaha untuk menjatuhkan. Itu dia. setuju bisa. Kan soalnya gini, aduh ya, kebanyakan gitu kan ya, mana tuh bisa support orang, tapi mana berusaha untuk menjatuhkan orang. Betul. Bener Asli. sih, bener tuh. Jalan weh. Ini kita. Oh, di sliding. Sliding kan bener tuh. Gitu loh. Betul gitu. Kalau misalkan kalian gak support, kalian jangan menjatuhkan. Iya. Gitu. Kita udah punya alurnya masing-masing Yoi. gitu kan. Jadi emang masih banyak orang di sini yang berpikir bahwa menjelekkan orang lain bisa mengharumkan namanya. Padahal Oh tidak Tidak. seperti itu. Tidak. Tidak seperti itu Tidak. konsepnya. Iya. Tapi aku selalu menjatuhkan Mohek kalau di band ya. Iya. Aku bilang band Mohek mah band nasi goreng dia mah. Kau menjatuhkan harga Mohek. Iyalah. Ya, padahal kan aku jam terbangnya lebih tinggi dari kamu. Mana jam terbang? Harusnya kamu sama kayak aku harganya segitu. Mana jam terbang? Ya begitulah pokoknya. Ya itu mah kan aku yang ke kamu. Kamu Iya. marah? Enggak sih. Enggak kan ya udah Iya. kan. Ini mah Kita antara teman. kita berdua aman ya. Iya, ini kan teman. Duh, ini Ada yang teman. kesinggung mah orang ini maaf ke dia. Iya. Ya seperti itulah ya. Makanya Montana. yang apa ya maksudnya, ketika misalkan ada anak baru atau ada junior itu, tolonglah untuk para senior ya, minimal rangkul lah. Kalau misalkan gak mau rangkul, ya udah kasih biarin aja gitu. weh Mungkin weh gitu maksudnya teh udah mau pohong oke gitu maksudnya teh tuh kudu ayeuna. Jadi gini loh, kadang kita ada sedikit ya, ini mah teman saya, Iya. teman saya gitu. Jadi pernah dia tuh punya sedikit problema masalah senioritas dan junioritas gitu ya.
Jadi ya kayak dia tuh lagi ngebangun personal brandingnya. Betul. Sama dong kayak Adut tadi Iya, nge-MC dibayar 20.000. Iya. Tapi nggak apa-apa dong, Adutnya sendiri pun itu karena mewajarkan ya orang memang belajar. Betul. Kita lagi belajar, Betul kita banget. lagi cari pengalaman, bener Betul, kan? betul banget. Dibayar 20.000 itu ya it's okay buat Adut It's walaupun okay. harus dari jam 9 sampai jam 3 Iya, betul. nge-MC. Betul, Nah, betul. tapi ada pandangan senioritas misalnya dari MC atau dari hal lain gitu ya. Wah, mana ngejatuhkan harga. Bagi saya itu tidak adil. Itu tidak masuk sih. Iya kan? Kalau misalkan statement kayak gitu nggak masuk. Karena gue yakin mereka juga sebelum dibayar sekarang jutaan ada prosesnya dulu. Kalau misalnya kita sekarang rate harga lebih murah dari mereka yang jam terbangnya lebih tinggi, Betul. lalu siapa yang mau ngambil kita, ya kan? Betul. Lalu kapan kita bisa punya ruang untuk belajar, ya kan? Betul, Itu banget. maksud kita itu. Iya, maksudnya itu. Jadi memang bukan berarti kita mau menjatuhkan harga, Iya. bukan gitu. Kita itu lagi membranding diri kita, Proses gitu. yang tadi itu. gitu. Benar. Karena pada akhirnya sekarang gue juga tidak usah memberitahu harga gue berapa, setara dengan mereka. Iya, ibaratnya Gitu. pakai logika aja, siapa sih orang yang nggak mau dibayar mahal, Nah, ya kan? Betul, gitu. Orangnya hayang baru meuli mah. Iya, jadi ketika bener jadi, tuh. jadi ketika kita ngambil harga segitu ya memang karena kemampuan kita mungkin baru Baru segitu. segitu. Betul. Ya kan? Betul Bukan berarti kita menjatuhkan harga pasar. Betul banget. Jadi harus Betul bisa perbandingan itu apple to apple maksudnya. Asik, apa tuh Apple? Jangan apple tuh buah. Jadi weh. Oke lah pokoknya mah gitu Ya, ya, itu pokoknya kayak gitu. senior aduh suhu. Ya, mohon maaf pokoknya Maya Lima ya untuk para senior itulah tujuannya, maksudnya bukan kita pada bahasa Cina mana mau murah aja nggak rusak harga, enggak sama sekali. Kalau misalkan mungkin beberapa segmen adalah misalkan gue nge-MC atau misalkan bantu dengan konteks support gitu kan, kayak beberapa event kayak misalkan waktu rame-rame apa ya namanya donasi untuk Palestina Ya. gitu kan. Menurut gua kalau gua tuh ditanya gitu kan biasanya MC berapa gitu kan, ya gua kasih tau lah harga yang memang umum ya, harganya segini kata gua tuh harganya. Pas gua lihat pamfletnya emang acara apa, dikirim lah gitu kan, Pray to Palestine gitu kan, suruh ngebawain acara itu. Ya gua dengan karena itu untuk donasi gitu kan, itu untuk donasi, gua sama sekali nggak ambil bayarannya. Serius gitu. Nah ternyata CEO-nya ngomong ke gua gitu kan, sebetulnya Adut itu mohon maaf katanya opsi kedua karena opsi pertama tuh ini, tapi dia tetap katanya pengen sesuai press list gitu. Ya udah nggak apa-apa, mungkin dia memang konteksnya udah berkeluarga. Gua positifnya itu gitu kan. Tapi masa sih acara penggalangan dana minta budget, bro? Iya benar. Kan udah jelas penggalangan dana Betul. bukan penggalan dana. Gue juga bawa teman-teman juga kan, bawa teman-teman juga dari Ciranjang, beberapa teman gue yang support gitu kan. Gue dengan naikin player itu, ada foto gue di dalamnya. Ternyata teman-teman gue yang ngerti proses dan mereka yang memang support gitu kan. Fotonya keur kieu. Entah. Lain CS urang. Teman gue yang support gitu kan. Mau urang tadi. Dia menawarkan diri gitu kan, masih ada slot kosong nggak buat perform bandnya, kata gue. Main slow. Salah deh ngomong. MC udah mendingan ya.